Shalom saudara-saudari terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu diberkati dalam kasih Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan sesuatu yang sangat menarik. Bagaimana kearifan lokal Bali dalam Hari Raya Nyepi bisa membantu kita menghayati masa Prapaskah dalam iman Katolik. Pernahkah kita berpikir bahwa keheningan total saat nyepi ternyata punya makna yang sangat dekat dengan pengalaman Yesus Kristus di padang gurun? Mari kita lihat lebih dalam. Masa Prapaskah dalam gereja Katolik adalah waktu hening, pertobatan, dan pembaharuan diri. Umat diajak untuk masuk dalam suasana doa, puasa, dan pandang, meneladani Yesus Kristus yang berpuasa selama 40 hari di padang gurun dan mengalami pencobaan. Di Bali kita juga mengenal kearifan lokal yang sangat dalam maknanya, yaitu Hari Raya Nyepi yang dijalani dengan 4 pantangan utama: amati geni, amati karya, amati lelungan, dan amati lelanguan. Menariknya, nilai-nilai ini memiliki resonansi kuat dengan spiritualitas Prapaskah. Mari kita melihat perbandingan dan maknanya dalam terang iman Katolik. Pertama, amati geni, artinya tidak menyalakan api. Pengendalian diri dan penolakan godaan duniawi. Amati geni berarti menahan diri dari api, cahaya, dan juga hawa nafsu. Ini adalah simbol pengendalian diri. Dalam Injil, Yesus Kristus dicobai untuk mengubah batu menjadi roti. Ini adalah godaan untuk memuaskan kebutuhan jasmani secara instan. Namun Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja. Pesan bagi umat Katolik di masa Prapaskah, kita belajar untuk menahan diri dari keinginan yang berlebihan. Puasa bukan sekedar lapar, tetapi melatih hati, menata pikiran, mengutamakan kehendak Tuhan daripada keinginan diri. Seperti amati geni, umat Katolik diajak memadamkan api hawa nafsu dan ego. Kedua, amati karya, artinya tidak bekerja, tidak melakukan aktivitas. Ini bisa dipahami sebagai keheningan untuk mendengarkan Tuhan. Amati karya, artinya berhenti dari aktivitas kerja. Dalam pencobaan kedua, Yesus dibawa ke hubungan Bait Allah dan dicobai untuk membuktikan kuasanya. Ini adalah godaan untuk sibuk menunjukkan diri, mencari pengakuan. Namun Yesus memilih ketaatan dan keheningan. Di masa Prapaskah ini, kita umat Katolik harus berani berhenti dari kesibukan dunia, memberi ruang untuk doa dan refleksi, serta tidak mencari pujian atau validasi manusia. Selama masa Prapaskah, kita diajak berhenti sejenak agar lebih peka akan suara Tuhan. Ketiga, amati lelungan, artinya tidak bepergian atau tinggal di rumah. Fokus pada perjalanan batin. Dalam pencobaan ketiga, Yesus ditawari semua kerajaan dunia jika menyembah iblis. Ini adalah godaan untuk pergi jauh dari jalan Tuhan demi kekuasaan. Namun, sekali lagi Yesus menolak dan tetap setia. Apa makna bagi kita umat Katolik? Bagi umat Katolik, kita tidak mudah tergoda oleh ambisi dunia. Fokus pada perjalanan iman bukan sekedar pencapaian luar. Menyadari bahwa hidup adalah ziarah rohani. Seperti amati lelungan,
Di masa Prapaskah ini kita diajak diam agar tidak tersesat secara rohani. Keempat, amati lelungan. Artinya tidak bersenang-senang. Ini mau menegaskan suatu sikap pertobatan dan kesederhanaan. Amati lelungan berarti menahan diri dari hiburan dan kesenangan. Dalam seluruh pencobaan di padang gurun, Yesus menolak jalan instan menuju kesenangan, kuasa, dan kemuliaan. Bagi umat Katolik, kita belajar bahwa di masa Prapaskah ini kita pakai untuk mengurangi hiburan yang berlebihan, masuk dalam suasana tobat, dan menghayati kesederhanaan hidup. Prapaskah mengajak kita untuk tidak larut dalam kesenangan, tetapi kembali kepada Tuhan. Walaupun berasal dari tradisi yang berbeda, Hari Raya Nyepi dan masa Prapaskah memiliki nilai universal: hening, pengendalian diri, refleksi, dan pertobatan. Nyepi bisa menjadi jembatan refleksi kontekstual. Prapaskah menjadi kesempatan untuk mengalami padang gurun pribadi. Dan Yesus Kristus menjadi teladan utama dalam menghadapi pencobaan. Saudara-saudari terkasih, mari kita jalani masa Prapaskah ini bukan sekedar rutinitas, tetapi sebagai perjalanan rohani yang mendalam. Belajar dari kearifan lokal seperti Nyepi, kita diajak untuk berani hening, menahan diri, dan kembali kepada Tuhan. Karena justru dalam keheningan kita menemukan suara Tuhan, dan dalam padang gurun kehidupan kita belajar menjadi kuat bersama Kristus. Terima kasih sudah menonton. Tuhan memberkati kita semua.